日本語を勉強しましょう。Itu visa Tokutegino ya, visa Tokutegune. Visa. Jadi jam kerja itu sebenarnya dari jam 8 sampai jam 5 ya. Nah, tapi suka ada lemburan, jadi suka nggak nentu, kadang sampai jam 6, jam setengah 7, jam 8 dan lain-lain gitu ya. Nah, kita tuh pekerjaannya packing dan juga di peternakan di kandangnya. Di packing itu jadi kalau di GP itu group and packing ya. Nah, telur itu diseleksi ada berbagai macam tahap ya. Jadi yang pertama tuh dari nakaken tuh ketika telur masih habis kotor kan dicuci dulu. Nah, dicuci tuh setelah itu ada telur yang pecah dan lain-lain, ada yang pecah, ada yang kotor. Nah, itu kita ngambil menggunakan tangan. Jadi kita setiap melihat telur yang kotor, yang pecah, yang retak, itu harus kita bagi jadi grup A, B, C gitu. Nah, tahap kedua, setelah itu ada lagi tahap lagi, dibersihkan lagi setelah itu dan dikeringkan. Nah, kalau di situ sama ada telur yang ware, yogore sama nureru itu dipisah. Nah, nanti kalau yang nureru nanti dicuci lagi gitu. Nah, udah tuh. Setelah itu ada tahap namanya birang. Birang itu grup telur yang sudah kotor. Ada kotoran ayam atau ada kuning telur, itu udah masuk grup birang. Nah, kalau sirang itu udah yang retak dan kelihatan sampai dalamnya itu, nah itu grup sirang. Terus kalau yang udah parah banget, nah itu langsung dibuang aja gitu. Oke, itu kan GP. Kalau Nojo berarti yang Nojo itu yang di peternakannya. Di peternakannya itu kita meriksa setiap pagi itu telur ayam. Ayam tuh ada yang hidup dan kok ada yang hidup, dia mati aja lah. Ayam yang mati itu kita ambilin. Jadi di sana tuh ada 7 kandang. Satu kandang itu ada 70.000 ekor ayam. Nah, kita meriksa dari lantai 1, lantai 2 itu ayam yang mati ada atau tidak. Nah, kalau ada yang mati kita ambilin, kita keluarin. Karena nggak boleh ya kalau ayam mati dibiarkan saja, nanti bisa menyebabkan penyakit gitu. Nah, terus ketika udah diambilin ayamnya, nanti kita bawa ke belakang. Nah, di belakang itu nanti ada pengolahan kotoran ayam dan ayam itu dijadikan satu, tapi ayamnya itu harus dibuat minci itu digiling gitu ya. Nah, itu baru dijadikan pupuk. Jadi semua itu tidak ada yang dibuang ya, bahkan limbah telur pun juga buat bantu jadi campuran pupuk gitu. Ya, ini yang saya tahu aja ya. Nah, saya dulu ke Jepang itu menggunakan visa Jisuse atau Kensuse, itu visa magang ya. Nah, di sana kalau visa magang ini waktu zaman saya itu hanya bisa digunakan 3 tahun. Setelah 3 tahun selesai, kita tidak boleh kembali lagi ke Jepang karena sudah selesai kontrak. Tapi akhir-akhir ini Jepang ada perubahan. Jadi setelah 3 tahun itu bisa diperpanjang lagi. Kalau kita lulus skillnya 2 tahun lagi, kita bisa balik, jadi bisa 5 tahun. Terus sekarang yang ada lagi visa yang baru, yaitu visa Tokutegino ya, visa Tokutegune, visa Tokutegino, visa berketerampilan khusus. Jadi sebelumnya ke Jepang itu ada macam-macam tesnya ya, tes keahlian sesuai dengan bidangnya. Dan selain itu juga ada tes bahasa Jepangnya yang pasti ya. Jadi level bahasa Jepangnya itu seenggaknya harus taraf dengan N4 gitu. Nah, selain itu juga ada visa intra-company. Intra-company itu diperuntukkan untuk misalkan dari perusahaan Panasonic Indonesia dikirim ke Panasonic Jepang gitu. Seperti kalau pelajar tuh kayak pertukaran pelajar gitu ya. Nah, tapi kalau ini dari perusahaan, nah itu ada juga. Berapa? Nah, kalau untuk gaji sebenarnya kan kalau di kita ada UMR ya, di Indonesia, di Jepang pun sama. Jadi gaji itu tergantung dari tiap daerahnya. Nah, kalau saya waktu itu kontrak pertama itu 776 yen per jam. Nah, kenapa 776 yen? Karena daerah saya itu bukan di daerah kota, saya di desa dan UMR-nya kan rendah. Nah, makanya segitu. Tapi jangan khawatir, di Jepang itu setiap 1 tahun sekali ada kenaikan gaji. Kenapa? Karena pajak di Jepang juga naik. Jadi pajak naik, gaji juga naik begitu. Nah, tahun kedua itu sekitar 790-an dan tahun ketiga 800 sekian yen. Kalau per bulan itu tergantung ya ada zanggyo atau tidak. Kalau ada zanggyo itu bisa dapat sekitar
saya paling banyak itu dapat tuh 230.000 yen waktu itu. Zangyo. Kalau ada Zangyo, kalau tidak ada Zangyo itu sekitar 19 atau 18 mang ya. 190.000 atau 180.000 yen, sekitar segitu. Kalau di Jepang tuh kan kayak apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, apa yang berhubungan dunia itu kita bisa dapat gitu ya. Jadi tuh kayak untuk mendapatkan sesuatu yang kalian mau tuh gampang sekali gitu, nggak usaha keras. Kayak misalkan kalian mau laptop, itu mau iPhone baru, itu gaji 1 bulan aja udah cukup gitu loh. Mau jalan-jalan ke sana, aduh, ya mah gampang gitu ya. Tapi itu tuh tidak membuat kita bahagia gitu. Kayak yang ya udah sih biasa aja gitu, kayak ya wajar-wajar aja, biasa-biasa aja. Tapi kalau kalian di Indonesia kan kayak misalkan saya ya, di Indonesia gajinya berapa, misalnya dulu ya waktu di Semarang itu gajinya saya 1,2 juta. 1,2 juta. Terus saya bisa beli HP seharga 500.000 pada tahun 2013. Itu suatu kebanggaan loh, saya bisa beli HP dengan uang saya sendiri dengan gaji saya sekian gitu. Jadi kayak ya ada usaha dari jerih payah tuh menghasilkan ini gitu. Tapi kalau pas di Jepang tuh nggak ada kebahagiaan itu gitu. Jadi kayak biasa aja gitu. Ketika kalian mau berangkat, jangan bayangkan yang indah-indah dulu, karena image Jepang itu tidak seindah dengan yang kalian bayangkan. Misalkan kalian tuh pengen kerja ke Jepang, cuman kalian tuh nggak mau belajar. Terus yang kedua, kalian pengen kerja ke Jepang tapi kalian kurang berusaha. Kalian sebenarnya bisa tapi kalian kurang berusaha, kayak yang harusnya kalian belajar, kalian malah main HP, malah pacaran, jalan sama ini. Untuk sementara pacarnya ditinggalkan dulu, maksudnya jangan diputusin juga ya. Karena apa?